sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu kalian, satu hal ya, saya memang sangat concern terhadap pendidikan dan kedua terhadap anak. Yang pertama sih sampaikan ya, saya merasa Pemkot Depok itu arogan. Barangkali sebagai pejabat negara, seharusnya saya tidak menyatakan itu. Tapi bagi saya, pertama dari berbagai keterangan yang saya dapat, tidak pernah ada dialog. Dialog itu dua arah, bukan searah. Kami bertanya, kalau kami punya kebijakan seperti ini, apa dampaknya? Menurut saya adalah terjadi pelanggaran hak asasi anak ya, yang begitu berlapis-lapis. Yang pertama adalah terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan yang harus diberikan pemerintah atau negara. Saat ini Depok masih wajib belajar 9 tahun. Kalau wajib belajar 9 tahun, berarti SD itu sebenarnya masih wajib belajar yang harus dipenuhi negara tanpa punya alasan apapun. Kalau anak-anak ini kemudian dengan dalih bahwa dipindahkan, tidak dihilangkan, tetapi cara memindahkannya tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi kalau pakai konstitusi, pertama Undang-Undang 45 sudah dilanggar di pasal 31. Kalaupun nanti anak-anak ini menolak untuk masuk ke Pojen 5 dan Pojen 3, lalu bagaimana nasib anak-anak? Kan ini hal yang perlu sementara perlu dipikirkan. Sebenarnya dalam Permendikbud ketentuannya adalah memindahkan itu harus dengan didasarkan sekolah yang jumlah muridnya sedikit dipindahkan ke yang muridnya banyak, bukan yang muridnya banyak pindah ke sekolah yang lebih sedikit. Itu saja sudah tidak sesuai. Memindahkan anak itu kan tidak seperti memindahkan barang. Ada proses adaptasi yang harus dilakukan. Pendekatan pertama harus pada orang tua. Orang tuanya harus disadarkan dulu. Mungkin sih penolakan itu terjadi lantaran tadi tak pernah ada dialog. Kalau memang punya niatan baik, maka seharusnya membangun dulu RKB-nya. RKB barunya disiapkan, baru dikatakan kepada orang tua bahwa akan dipindahkan dan sudah kami siapkan. Kami bertanya pada pihak dinas pendidikan, nanti RKB-nya dibuatkan di 2023. Teman-teman di DPRD, ya mestinya ini juga ada ketegasan terkait pengajuan RKB baru itu betul kan diajukan, dan kalaupun diajukan harus pakai syarat bahwa penandatanganan diterima secara anggaran jika tetap dipertahankan dulu dong sampai dipikir. Kalau memang saya pernah jadi kepala sekolah 2 kali di 2 sekolah SMA 3 dan 76, di mana masjid sekolah kami itu dipakai untuk umum. Jadi ada masjid di dalam sekolah, tapi kayaknya itu nggak pernah dipikirkan atau diberi masukan, juga mungkin mengabaikan. Jadi Pak Ridwan Kamil selaku gubernur, saya pribadi maupun sebagai komisioner KPAI, saya memohon putuskan tidak wajib mendirikan masjid dan tidak ada anggaran. Saya pikir bikin masjid bukan kami tolak. Saya pribadi juga mendukung kalau mau bikin masjid dulu dibutuhkan. Tapi lebih butuh mana sebenarnya masyarakat? Kalau lebih butuh gedung pendidikan, harusnya gedung pendidikannya malah dibagusin. Jadi kalau memang mau seperti itu, ya berarti penuhi gedung pendidikan. Karena kalau mau sholat, kita bisa sendiri-sendiri, bisa masing-masing. Tapi anak-anak nggak bisa sekolah sendiri-sendiri dan masing-masing. Jadi masih penting bahwa di atas segalanya harusnya pendidikan, apalagi tadi sejarah kota Depok ya. Padepokan berpikir dan ada tempat-tempat istilahnya sejarah terkait pendidikan yang dibangun di kota ini. Nah ini yang menurut saya sebagai komisioner KPAI, saya meminta kepada Pak Ridwan Kamil yang tolong bantu hentikan, ya mungkin Anda yang memang harus hentikan polemik ini sebagai gubernur, ya dengan sebuah ketegasan. Jangan berikan anggaran tentang pembangunan masjid untuk berada di gedung ini kecuali pembangunan masjid disertai pembangunan
sekolah di atasnya.